Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bertemu di channel saya. Nah, pada video kali ini saya akan membahas satu hal yang sering dialami oleh seorang penulis, yaitu writer's block alias kebuntuan dalam menulis. Nah, sudah menjadi hal umum ya ketika seorang penulis di tengah-tengah menulis dia itu kehabisan ide untuk melanjutkan tulisannya, untuk melanjutkan ceritanya. Nah, itulah yang sering disebut writer's block alias kehabisan ide untuk melanjutkan tulisannya, entah tulisan fiksi ataupun non fiksi. Nah, kali ini saya akan membahas 4 penyebab orang itu bisa writer's block. Pada dasarnya writer's block itu sering terjadi ya, entah itu penulis pemula ataupun sudah penulis senior, sebenarnya sudah sering terjadi. Cuman ini saya mau menarik writer's block itu secara garis besar ya, yang sering terjadi. Jadi ketika writer's blocknya itu nggak hanya sekali dua kali, tapi sudah sering, bahkan mungkin keseringan ya. Dan ini sering terjadi pada seorang penulis pemula biasanya, ya kan? Oke, jadi 4 penyebab orang itu bisa writer's block. Yang pertama itu karena kurangnya riset. Nah, jadi kurangnya riset dengan apa yang mau ditulis. Misalnya gini, mau nulis tentang sepak bola, tapi dia wawasannya tentang sepak bolanya itu kurang, dan dia juga kurang riset. Nah, akhirnya wawasannya tentang dunia sepak bola kurang, akhirnya dia ya sudah nulis, cuman di tengah-tengah jalan dia itu bingung, ini tulisannya kelanjutannya mau gimana. Nah, maka harus paham dulu, riset dulu tentang dunia sepak bola, mulai passing, dribbling, crossing. Lah itu hal seperti itu harus paham terlebih dahulu. Nah, risetnya sudah selesai, sudah matang, maka baru bisa menulis. Ya, itu yang pertama, kurangnya riset. Yang kedua, itu karena konsepnya kurang matang. Jadi gini deh, begini ya teman-teman. Dalam menulis itu kita perlu yang namanya konsep. Ya, jadi di dalam tulisan ini kita mau membahas apa. Misalnya kita menulis sebuah cerita. Nah, ini kita harus benar-benar memikirkan ini ceritanya ini mau kita buat seperti apa, terus konfliknya seperti apa, endingnya seperti apa. Harus dipikirkan matang-matang ya teman-teman. Nah, itu untuk menghindari writer's block alias kehabisan ide di tengah-tengah jalan ya. Dan yang ketiga itu adalah kurangnya sebuah acuan, apa ya, kurangnya referensi lah, atau bisa dalam istilah lain itu kurang matangnya kita dalam memahami hal-hal yang akan kita tuliskan, ya kan. Misalnya kita mau menulis tentang biografi kan ya, jadi kita mau menulis biografi seorang tokoh tapi kita nggak begitu kenal dengan tokoh tersebut. Nah, ini susah, apalagi yang berkaitan dengan seorang tokoh keagamaan ataupun berkaitan dengan sejarah. Nah, misalnya kita mau menulis tentang sejarah ya, itu kita referensinya kurang. Nah, akhirnya di tengah-tengah tulisan kita juga akan berhenti, akhirnya nggak bisa lanjut, ya kan. Maka solusinya kita perbanyak referensi dulu, entah perbanyak baca buku atau mungkin tanya-tanya ke ahlinya. Kita tanya-tanya ke ahli sejarah misalnya. Kalau kita mau nulis tentang keagamaan, kita ya perbanyak buku keagamaan, perbanyak baca kitab-kitab kuning dalam agama Islam ya. Terus masalah fikih kita perbanyak baca kitab-kitab fikih, kita tanya-tanya ke ustadz misalnya. Itu biar kita nggak kekurangan referensi teman-teman,
ya. Terus kita mau menulis tentang tokoh, misalnya seorang tokoh yang di mana beliau sudah meninggal dunia, maka perbanyak referensinya, kita perbanyak tanya kepada dulu yang orang yang dekat sama beliau, entah itu temannya, keluarganya gitu, teman seperjuangannya gitu loh, ya kan. Jadi kita kalau sampai kurang referensi itu juga akan membuat kita itu menjadi writer's block, alias berhenti di tengah jalan, kehabisan ide. Terus yang keempat itu adalah kebanyakan nulis, istilahnya burnout ya. Kebanyakan nulis maksudnya semangat menulisnya itu berlebihan, ya kan. Ini biasanya terjadi sama penulis pemula, ini sering sekali terjadi, ya kan. Masih semangatnya, akhirnya nulisnya itu satu hari satu malam, nggak berhenti nulis terus. Ini juga nggak baik ya teman-teman, ya kan. Tiap hari nulis baik, tapi kalau terlalu bersemangat itu juga nggak baik ya. Jadi overdosis dalam menulis, akhirnya sudah seharian nulis, mulai pagi, siang sampai sore, ternyata tulisannya belum selesai. Akhirnya di tengah jalan bingung endingnya mau tak buat seperti apa, ya kan. Konfliknya mau dibuat seperti apa, atau mungkin ceritanya sudah hampir selesai tapi dia bingung endingnya mau tak buat seperti apa. Nah, akhirnya kan takut, was-was, takut endingnya jelek, ya kan, kepikiran akhirnya. Nah, alangkah baiknya menulis itu dijadwal aja, misalnya tiap pagi atau tiap siang atau tiap sore atau tiap malam. Atau kalau kesibukannya itu kita sering benturan dengan kesibukan yang lain, alangkah baiknya ya kita jadwal lah. Oh, hari ini bisa nulis pagi hari, keesokannya bisa nulis siang hari, esok harinya lagi oh ternyata bisa menulis siang hari atau malam hari setelah kerja. Nah, alangkah baiknya dibuat seperti itu aja, ya kan. Nggak apa-apa tulisannya sedikit, satu kalimat, satu paragraf mungkin, nggak apa-apa, dikit-dikit aja, yang penting bisa konsisten, ya kan. Jangan sampai kita menulis satu hari full 24 jam full, dari pagi sampai malam sampai pagi lagi, akhirnya suntuk, bosen, nah, ya kan. Maka beri waktu lah, ya kan, diberi jeda waktu untuk aktivitas yang lain, untuk istirahat juga. Biar apa? Biar pikiran kita nggak was-was, dimana was-was ini akan membuat kita menjadi writer's block, alias kehabisan ide di tengah-tengah menulis. Nah, oke teman-teman, itu tadi secara garis besar 4 hal ini yang membuat kita itu writer's block, yaitu kurangnya riset, konsepnya kurang matang, terus kurangnya tendensi ataupun referensi, dan yang keempat adalah kebanyakan nulisnya overdosis, terlalu berlebihan dalam bersemangat menulis. Ini juga nggak baik ya teman-teman. Ini saya rasa nggak hanya di bidang menulis ya, mungkin teman-teman konten kreator juga seperti itu ya. Meskipun di channelnya itu satu tema, tapi kadang-kadang kan juga bingung besok mau konten apa, besok mau membuat konten apa. Termasuk di channel saya ini kadang-kadang saya juga bingung besok mau konten apa, kadang-kadang juga bingung. Oke teman-teman, ketika kehabisan ide, alangkah baiknya kita riset terlebih dahulu biar nggak writer's block. Oke teman-teman, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.